Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adrenovi Karisma. Di sini saya akan membahas tentang partai politik. Yang pertama, perkembangan partai politik. Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya, yaitu pada akhir dekade 18-an di negara-negara barat. Kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen. Kelompok-kelompok politik parlemen lambat laun juga mengembangkan organisasi massa, sehingga pada akhir abad 19-an lahirlah partai politik. Yang kedua, definisi partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Yang ketiga, fungsi partai politik. A. Fungsi di negara demokrasi. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik. B. Fungsi di negara otoriter. Mengendalikan semua aspek secara monolitik. C. Fungsi di negara-negara berkembang. Di negara berkembang, partai politik memiliki banyak kelemahan, akan tetapi masih dianggap penting dalam kehidupan politik. 4. Klasifikasi sistem kepartaian. Yang pertama, sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri. Partai ini berada di beberapa negara, yaitu Afrika, Cina, dan Kuba. Yang kedua, sistem dwipartai. Dapat diartikan ada dua partai di antara beberapa partai. Beberapa negara yang memiliki ciri-ciri dwipartai yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, dan lainnya. Yang ketiga, sistem multipartai. Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat. Beberapa negara yang menganutnya yaitu Indonesia, Malaysia, Australia, Prancis, dan lainnya. Yang kelima, partai politik di Indonesia. Yang pertama yaitu pada zaman kolonial, yang kedua zaman penduduk Jepang yaitu tahun 1942 sampai 1945. Yang ketiga zaman demokrasi Indonesia yaitu pada masa perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Selanjutnya, pada masa pengakuan kedaulatan, yaitu pada tahun 1949 sampai 1959. Yang ketiga, zaman demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya, pada evaluasi partai politik, yaitu pada tahun 1945 sampai 1998 dan rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu adalah pada zaman reformasi.